Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Semoga teman-teman sehat semuanya dimanapun kalian berada, keluarga teman sehat-sehat semuanya dimanapun keluarga teman-teman dimanapun berada. Seperti yang kita tahu, Bahrain ini berulah lagi ya, ketika kita akan menghadapi mereka di GBK pada tanggal 25 Maret nanti, yaitu tepatnya 5 hari setelah kita menghadapi Australia di Sydney. Yaitu yang mana kabarnya AFC akan mengirim orang, yaitu 7-8 orang akan mengirimnya untuk mengawasi pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Ini permintaan dari Bahrain sendiri ya. Gue sendiri bingung apa yang harus diawasi dari pertandingan kita melawan Bahrain nanti. Karena ini ketakutan mereka ciptakan sendiri. Yang mana ketika mereka berbuat curang di kandang mereka sendiri, terus mereka khawatir akan mendapat tekanan-tekanan yang sangat parah ya. Ketika Bahrain melawan Indonesia di GBK nanti, mereka itu meminta kepada AFC dan FIFA, mereka mengirim surat kepada AFC dan FIFA untuk diadakan pertandingannya melawan Indonesia itu di tempat netral. Jadi mereka itu ketakutan. Kenapa harus diadakan di Indonesia? Karena mereka sendiri merasa tertekan, nanti akan mendapat teror-teror, berbagai teror dari para supporter Indonesia. Itu yang mereka takutkan sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama, yang kalian tahu, yang mana mereka itu berbuat curang ketika wasit yang memimpin pertandingan Indonesia melawan Bahrain yang diadakan di kandang Bahrain itu melebihi waktu yang normal. Maksudnya itu perpanjangan waktunya 6 menit, tapi sampai menit ke 100 pun peluit panjang belum ditiupkan. Jadi ini membuat kericuhan seolah-olah mereka yang tertindas, padahal mereka yang berbuat curang di kandang Bahrain itu. Dan gue berpikir ya, ini ngapain mereka mengatur-ngatur kita sebagai tuan rumah untuk bertanding di tempat netral, padahal kita sendiri sudah menjadi tuan rumah yang baik dari beberapa laga itu saat kita melawan Arab Saudi, melawan Australia, terus melawan Jepang. Ini nggak ada kita yang berbuat semena-mena, yaitu memprovokasi lawan, itu tidak ada. Bahkan kita menyambut lawan-lawan tersebut dengan tangan terbuka, seperti contohnya lawan Jepang, lawan Arab yang kita bagaimana begitu tegangnya saat kita bertandang di Arab itu, kita pokoknya tegang lah saat di Arab itu. Terus kita menjamu Arab di Indonesia itu sangat baik, terus menjamu pertandingan melawan Jepang kita juga sangat baik. Dan apalagi saat melawan Australia di kandang kita itu bisa bermain imbang, itu juga supporternya tidak ada yang mengeluhkan. Bahkan supporter Australia yang bertandang ke Indonesia, menonton pertandingan Indonesia, itu disambut dengan tangan terbuka oleh supporter Indonesia. Dengan bukti yang sudah ada, kalau kita menyambut lawan kita di kandang, terutama di GBK itu dengan baik, jadi Presiden AFC dan FIFA itu menolak untuk pertandingan dilakukan di tempat netral karena sudah ada buktinya. Tetapi Bahrain itu tidak habis akal. Dengan berbagai cara dia beralasan untuk meminta mengirim 7-8 orang dari AFC untuk mengawasi pertandingan antara Bahrain melawan Indonesia. Ini apa yang harus diawasi gitu loh? Apakah mereka ketakutan atau seperti apa? Kalau memang mereka ketakutan datang ke Indonesia, ya mereka walk out aja. Jadi kita bisa menang secara langsung, menang dengan skor 3-0 secara langsung tanpa bertanding kalau memang mereka takut. Makanya Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI ini mengirim surat juga kepada FIFA bahwa Indonesia ini menyambut dengan baik tamu-tamunya atau lawan-lawannya yang bakal bertanding melawan mereka. Apakah Bahrain itu ketakutan karena ulahnya mereka sendiri, terus Bahrain tambah ketakutan karena dengan adanya Patrick Kluivert yang menjadi pelatih timnas Indonesia, terus ada Alex Pastoor, mereka itu pasti memantau yang mana Patrick Kluivert, terus ada Alex Pastoor, Gerald Van der Berg, dan ditambah lagi ada Jordi Cruijff. Jordi Cruijff ini yang bekas alumninya
direktur olahraganya Barcelona. Ini Bahrain ini pasti memantau. Dengan bertambahnya pemain diaspora kita, yaitu seperti Joey Pelupesi, Dan James, Emil Laudero, terus Ole Romeni yang sudah disumpah. Ini mereka pasti memantau. Mereka kepanikan sendiri, kepanikan yang dibuatnya sendiri untuk tidak mau bertandang ke Indonesia. Apa yang perlu dipanikan? Katanya mereka habis juara Piala Teluk. Terus kenapa mereka takut? Yang hanya dengan negara Indonesia yang hanya di ASEAN ini, kenapa mereka harus takut? Dan gua rasa dengan pelatihnya Patrick Kluivert ini, terus dikombinasi dengan asisten-asistennya, mereka Bahrain itu memantau. Terus mereka kebingungan bagaimana cara mengalahkan Indonesia, yaitu dengan memecah konsentrasinya kita, yaitu dengan berita-berita yang miring lah, dengan mereka ketakutan ingin pindah ke zona netral, itu membuat konsentrasi kita pecah. Itu caranya Bahrain agar bisa menang dari kita. Mereka melakukan segala cara, karena dengan cara yang pertama tidak mempan, lalu mereka mengirimkan pengawas. Ini sudah nggak masuk akal. Dan apalagi mereka nanti pada saat kita melawan Australia di Sydney, mereka akan melawan Jepang. Melawan Jepang, dia bertandang ke Jepang. Dan ini gue yakin pasti Bahrain ini kalah saat melawan Jepang. Yang mana dia pada saat menjamu Jepang di kandangnya mereka sendiri dengan guling-gulingannya mereka itu, dengan cara mereka guling-gulingan, mereka aja kalah dengan skor 5-0. Apalagi mereka bertandang ke Jepang, yang mana Jepang itu tidak akan meremehkan lawannya, tidak akan mengendurkan serangannya untuk mereka untuk mereka agar meraih kemenangan dengan hasil yang sempurna tanpa kekalahan sekalipun. Itu yang ditargetkan oleh Jepang. Makanya ini mereka lawan Jepang pasti kalah. Gimana caranya lawan Indonesia ini dia bisa memenangkan? Karena Bahrain sendiri pun ingin otomatis lolos masuk Piala Dunia. Yang mereka di awal yang meremehkan Indonesia karena pernah mengalahkan Indonesia 10-0, terus dengan perubahan Indonesia yang signifikan, dengan perubahan pemain-pemainnya, banyak pemain kita yang bermain di luar negeri, diaspora, ketambahan beberapa pemain yang baru, terus perubahan pelatih ini yang sudah saya sebutkan tadi, ini mereka ketar-ketir pastinya. Dan di sini gue yakin walaupun AFC mengirim orangnya 7-8 orang untuk mengawasi pertandingan Indonesia melawan Bahrain nanti, bakal tetap kondusif karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini sangat menjamin keamanan timnas Bahrain. Berbeda dengan saat kita di Bahrain yang tidak menjamin sama sekali keamanan kita. Mereka berbuat curang dari segi penonton, ditempatkan di pojok, dan timnas kita tidak bisa berkunjung ke para supporter. Itu hal-hal yang remeh lah, tapi itu sangat fatal sehingga pemain-pemain kita itu merasa shock, merasa kaget. Padahal pertandingan sudah selesai saja, kita ingin bertemu dengan para supporter, mengucapkan terima kasih kepada supporter Indonesia yang telah datang jauh-jauh ke Bahrain, atau para pekerja dan pelajar yang bekerja di Bahrain atau di negara sekitarnya. Itu hanya sekedar ingin mengucapkan terima kasih. Tapi apa yang dilakukan oleh para penjaga-penjaganya Bahrain itu, polisi-polisi Bahrain mencegah para pemain kita untuk hanya say hello, mengucap terima kasih saja tidak bisa. Semoga saja nanti pada saat kita melawan Bahrain semuanya baik-baik saja ya, dan terutama untuk para supporter, kita teror-teror itu hanya di lapangan aja lah, dengan chance atau yel-yel dengan sorak-sorakan kepada pemain Bahrain, terus membentangkan spanduk itu wajar lah, jangan jangan membuat teror-teror di hotelnya, karena kita waktu di Bahrain itu tidak diganggu ya pada saat di hotel, tetapi saat di lapangan, saat perjalanan itu diganggu. Bolehlah untuk supporter Indonesia menyambut kedatangan pemain Bahrain nanti, kita dengan yel-yel yang untuk menjatuhkan mental mereka, itu bagus itu. Dan terutama dengan spanduk-spanduk yang menjatuhkan mereka dengan tragedinya kecurangan mereka di Bahrain lalu. Oke, gue Iqbal dari Progressive Football, dan ciao.